Bentuk fisiknya seperti babi, wajahnya seperti wajah kera, dan matanya memanjang sama seperti mulutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Muqatil meriwayatkan dari Sholih bin Said dari Abu Sahal dari Al Hasan bahwa Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika iblis laknatullah sang pengingkar Allah Subhanahu wa taala mendatangi para nabi dan berbicara dengan mereka. Ia mendatangi semua nabi, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam, serta kepada nabi-nabi yang hidup di antara keduanya. Hanya saja tidak ada nabi yang paling banyak dan paling enak diajak bicara kecuali Nabi Yahya ibnu Zakaria alaihissalam. Suatu hari iblis menemuinya. Ketika iblis itu hendak pergi, Nabi Yahya alaihissalam berkata kepadanya, Abu Murrah. Nama sebenarnya adalah Al-Haris dan gelarnya adalah Abu Murrah. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan nama iblis karena ia terputus dari segala kebaikan dan rezeki saat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya daripada api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah kamu, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Quran Surat Al-A'raf ayat 11-13. Nabi Yahya alaihissalam berkata kepada iblis, Abu Murrah, aku ingin meminta suatu hal kepadamu, dan aku harap kamu tidak menolaknya. Iblis pun menjawab, ya, aku akan mengabulkan untukmu, wahai Nabi Allah. Mintalah. Nabi Yahya alaihissalam pun menyampaikan maksudnya. Aku ingin kamu memperlihatkan berbagai bentuk perangkapmu yang kamu pergunakan untuk membinasakan dan mencelakakan manusia. Mendengar permintaan Nabi Yahya alaihissalam itu, iblis berkata, Anda meminta sesuatu yang berat. Permintaan Anda membuatku berada dalam kesulitan. Namun, aku tidak bisa menolak permintaan Anda. Hanya saja, aku harap jangan sampai ada orang lain bersama Anda yang melihatku. Akhirnya, keduanya bersepakat untuk bertemu pada keesokan harinya. Dan di saat siang, pada keesokan harinya, pada saat yang telah ditentukan, iblis tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapan Nabi Yahya alaihissalam. Ia melihat ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang agung. Tiba-tiba, iblis tadi berubah bentuk menjadi mirip hewan yang buruk dan menakutkan. Bentuk fisiknya seperti babi, wajahnya seperti wajah kera, dan matanya memanjang sama seperti mulutnya. Ia tidak memiliki janggut, rambut kepalanya jarang dan mengarah ke atas. Ia memiliki 4 tangan, 2 tangan di bahu, dan 2 tangan lagi di keningnya. Jari-jari tangannya ada 6, hidungnya menghadap ke atas. Ia memiliki belalai, wajahnya mempunyai tengkuk. Kedua matanya kabur, ia pincang, bongkok, dan memiliki sayap. Baju yang dipakainya berkerut dan robek. Di atasnya ada berhala orang Majusi. Beberapa cangkir menggantung di ikat pinggangnya. Lalu di sekitar bajunya ada 6 jenis minuman dengan warna yang beraneka ragam, seperti putih, hitam, merah, kuning, dan hijau. Di tangannya ada lonceng besar. Di atas kepalanya terdapat telur yang di tengahnya ada besi panjang. Selanjutnya, Nabi Yahya alaihissalam berkata, Abu Murrah, jelaskan padaku tentang benda yang ada di atas bajumu. Apa itu? Iblis menjawab, benda ini menyerupai milik orang Majusi. Aku yang membuat agama Majusi, dan aku memeluk agama tersebut. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, jelaskan padaku tentang cangkir kecil yang bergantung di ikat pinggangmu bagian depan. Iblis pun menjawab, wahai Nabi Allah, di dalamnya ada berbagai syahwat, dan jerat perangkapku yang pertama-tama aku jadikan alat untuk menjerat orang mukmin adalah wanita. Tapi Allah Maha Adil, tidak membedakan mana yang wanita dan mana yang laki-laki. Semua sama, yang membedakan hanya akhlak saja. Sesungguhnya, aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan sebagian yang lain. Quran Surat Ali Imran ayat 195. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 97.
Apabila dia tetap bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mendatanginya lewat pengumpulan harta haram agar dia tamak untuk mendapatkannya. Apabila dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup zuhud, aku akan mendatanginya lewat minuman memabukkan sehingga aku bisa mendatangkan semua syahwat ini padanya. Saya memastikan ada sebagian perangkap itu yang memperdaya orang mukmin, meski dia termasuk manusia paling wara atau baik. Nabi Yahya alaihissalam bertanya, apa bentuk jerat tersebut? Iblis pun menjawab, Nabi Allah, jerat itu berupa berbagai bentuk aksesoris dan perhiasan wanita. Salah satu dari aksesoris dan perhiasan itu selalu mewarnai baju wanita, sehingga sesuai dengan wanita yang memakainya. Para lelaki pun akan terpikat melihat perhiasan yang melekat pada wanita itu. Nabi Yahya alaihissalam bertanya lagi, apa lonceng yang ada di tanganmu itu? Iblis menjawab, Nabi Allah, ini adalah kumpulan sumber dari alat musik seperti kecapi, rebab, suling, gendang, rebana, dan berbagai jenis alat musik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mereka berkumpul di pesta kemaksiatan dengan membawa salah satu alat musik itu. Lalu mereka bernyanyi, bersenang-senang, dan memainkan musik sehingga lupa dengan ibadahnya. Setiap kali melihat hal itu, aku segera memainkan lonceng ini sehingga suaranya bercampur dengan suara musik mereka. Dengan begitu, mereka bertambah senang dan bertambah semangat dalam bermusik. Ketika mendengarnya, ada di antara mereka yang mengeluarkan telunjuknya, ada pula di antara mereka yang menghentakkan kepalanya, dan ada pula yang bertepuk tangan. Ini terus-menerus mereka lakukan sampai mereka puas. Nabi Yahya alaihissalam bertanya, telur yang ada di kepalamu itu telur apa? Dan iblis pun menjawab, jauhilah diriku dan perangkapku, seperti yang telah dijelaskan oleh para nabi, orang-orang soleh, para ahli ibadah, dan mereka yang wara. Anda harus menjaga diri dari godaanku seperti halnya seperti kepalaku yang menjaga telur ini dari segala bencana. Bencana apa itu? Tanya Nabi Yahya alaihissalam kepada iblis. Laknat dan kutukan, jawab iblis. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, kemudian apa besi panjang yang ada di tengahnya? Iblis pun menjawab, besi panjang adalah alat yang aku pakai untuk membolak-balik hati orang soleh. Nabi Yahya alaihissalam pun berkata lagi, tinggal satu lagi. Apa itu? Tanya iblis. Nabi Yahya alaihissalam melanjutkan, mengapa bentukmu sangat buruk dan jelek? Iblis pun menjawab, Nabi Allah, ini karena nenek moyang Anda, Nabi Adam alaihissalam. Tadinya aku dari golongan malaikat yang mulia. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dari sujud yang kulakukan selama 400.000 tahun. Namun, aku melanggar perintah Tuhan dengan tidak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala pun murka kepadaku dan melaknatku. Aku pun berubah dari bentuk malaikat kepada bentuk syaitan. Padahal tadinya di antara malaikat tidak ada yang rupanya lebih bagus dariku. Aku pun menjadi buruk, menakutkan, seperti yang Anda lihat sekarang. Nabi Yahya alaihissalam pun melanjutkan pertanyaannya, apakah kamu pernah memperlihatkan dirimu dan perangkapmu ini kepada orang lain? Iblis pun menjawab, tidak pernah. Demi Tuhan, semua ini tidak pernah dilihat oleh manusia. Hanya Anda satu-satunya yang aku muliakan dengan ini. Nabi Yahya alaihissalam pun berkata, sungguh beruntung aku jika kamu mau menjawab dua pertanyaanku, yang satu umum dan yang satu lagi bersifat khusus. Iblis pun menjawab, tanyakanlah wahai Nabi Allah. Nabi Yahya alaihissalam pun bertanya, terangkanlah padaku sesuatu yang paling menjadi harapanmu, yang paling menguatkan punggungmu, yang paling menghibur juru tulismu, yang paling menyenangkan matamu, dan yang paling menggembirakan hatimu. Dan iblis pun menjawab, Nabi Allah, aku khawatir Anda menceritakan hal ini kepada orang lain, sehingga mereka akan menjaga diri dari hal itu. Dengan begitu, semua tipu muslihatku akan gagal. Nabi Yahya alaihissalam berkata, dalam kitab suci, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kondisimu. Berikut tipu muslihatmu kepada para nabi dan walinya. Mereka pun telah menjaga diri dengan cara mereka. Sementara orang-orang yang sesat, kamu pasti lebih bisa menguasai mereka. Kamu dapat mempermainkan mereka seperti tongkat yang dipukulkan kepada bola. Keteranganmu kepada mereka tidak lebih diperhatikan dan dicamkan daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Iblis kemudian menjelaskan, Nabi Allah, hal yang paling aku harapkan dan paling menyenangkan dariku adalah wanita. Ia merupakan jerat, perangkap, dan anak panah yang selalu tepat mengenai sasaran. Aku selalu berhasil dengan mereka. Aku berhasil menjatuhkan wanita dalam kebinasaan. Ketika menggoda para ahli ibadah dan ulama, mereka bisa mengalahkanku. Lalu aku kirimkan pasukan untuk menyerang mereka. Tetapi pasukan tersebut pun kalah pada saat demikian.
Aku ingat dengan wanita sehingga diriku menjadi menang, amarahku menjadi reda, emosiku lenyap, jiwaku menjadi tenang, dan kekuatanku menjadi bertambah. Seandainya wanita itu bukan dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, pasti aku akan bersujud kepada mereka. Mereka adalah maduku, jimat mereka ada padaku. Setiap mereka memiliki kebutuhan, maka aku berusaha membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Pasalnya, mereka adalah harapanku, sandaranku, gantunganku, orang kepercayaanku, dan pembantuku. Kemudian, Nabi Yahya alaihissalam bertanya, apa manfaat yang kamu dapatkan dengan menyesatkan manusia? Dengan apa kamu menguasai manusia? Iblis pun menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kesenangan dan kesedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan yang halal dan yang haram. Dia memberikan pilihan di antara keduanya kepadaku. Saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan, aku memilih syahwat dan kesenangan. Aku juga memilih yang haram, yang keji, dan yang mungkar, sehingga semua itu yang menjadi kecenderungan dan seleraku. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan pilihan kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun, Nabi Adam alaihissalam memilih kesedihan, ibadah, dan yang halal, sehingga semua itu menjadi tuntutan dan harapannya. Semua itu menjadi harta dan dagangannya, sementara yang sebaliknya telah menjadi harta dan daganganku. Kebutuhan dan keinginan seseorang merupakan nyawa kehidupannya. Jika kehidupannya hilang, orang itu pun binasa. Betapa banyak makhluk Allah yang ketika kebutuhan, keinginan, dan tekadnya hilang, dia segera mati dan binasa. Demikian pula dengan hal ini, aku telah memilihnya sehingga menjadi syahwat, hawa nafsu, dan hidupku. Ketika hal itu hilang dariku, maka aku akan binasa. Namun ketika aku berhasil mengalahkannya, aku akan senang dan tetap ada. Seandainya syahwat, hawa nafsu, dan hidupku ada pada orang lain, berarti ia telah mengambilnya dariku. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkannya agar ia tetap menjadi penopang hidupku. Nah, dalam hal ini manusia telah merampas hidupku yang berupa syahwat dan hawa nafsu. Ia menyimpan dan menyembunyikannya. Ia telah bersiap-siap memerangiku. Oleh karenanya, tidak ada jalan lain bagi si pemilik asli untuk mendapatkan haknya kecuali dengan berperang dan mengalahkan manusia zalim itu. Itulah kondisiku, dan demikianlah aku senang ketika bisa mengalahkannya. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, apa bentuk kezaliman manusia sehingga kamu mengatakannya zalim? Iblis pun menjawab, bentuk kezalimannya adalah dia merampas hawa nafsuku dan menyimpannya di tempat miliknya. Kalaulah bukan karena kezalimannya itu, aku tidak akan berusaha memeranginya dan mengambil barang halal darinya, sebagaimana dia telah mengambil hawa nafsu dan barang haram milikku. Nabi Yahya alaihissalam bertanya lagi, bukankah tidak masuk akal kalau kamu ingin mengambil kembali hawa nafsumu? Padahal kamu gembira kalau dia mempergunakannya dan bersedih kalau dia tidak mempergunakan hawa nafsumu dalam segala urusannya. Iblis pun menjawab, kalau dia mempergunakan hawa nafsuku, aku tidak bersedih, tetapi gembira, karena berarti ia telah memenuhi kebutuhanku. Aku malah bersedih kalau dia tidak mempergunakannya. Aku tidak meminta kebutuhanku itu karena ia telah mengambilnya dariku. Aku juga tidak berharap dia mengembalikannya, sebab hal itu telah melekat padanya. Namun, aku ingin dia mempergunakannya. Ketika ia mempergunakannya, maka itu berarti dia telah memberikan kepadaku apa yang menjadi keinginan, pilihan, dan hidupku. Dia adalah bagian dariku. Jika dia mempergunakan harapanku, maka itu berarti dia telah membuatku hidup dan bahagia. Pasalnya, dia mempergunakan sesuai maunya. Akan tetapi, kalau dia tidak mempergunakannya, maka itu berarti hawa nafsu tersebut tersimpan seperti tahanan. Jika dia berada dalam keadaan terkekang dan terikat, padahal dia adalah nyawa kehidupanku, sehingga seolah-olah aku dipenjara dan terikat, maka aku akan menjadi bersedih. Dengan begitu dia mengganti kehidupanku dengan kematian. Oleh karena itu, aku berusaha dengan berbagai cara dan mendatanginya dengan segala tipu daya. Aku kerahkan segala perangkat dan sarana. Aku keluarkan semua hiburan dan alat-alatnya, lalu aku pukul, aku gerakan, dan aku lambaikan dengan dia melihatnya. Dengan cara itu, dia mulai bermusik dengan semangat. Dia juga mempergunakan hawa nafsu yang ada padanya yang merupakan nyawa dan syahwatku. Aku pun menjadi hidup dan bahagia sampai dia menemukan jalan untuk bergerak dan terlepas dari pohon tersebut. Inilah yang belum aku sebutkan oleh siapapun juga semenjak aku diciptakan. Seandainya aku tidak melihat kelebihan dan kemuliaan yang Anda miliki, aku tidak akan menerangkan semua ini pada Anda. Nabi Yahya alaihissalam kemudian berujar, tinggal satu pertanyaan bersifat khusus dan pribadi yang ingin aku tanyakan padamu. Iblis pun menjawab, iya, tanyakanlah.
Nabi Yahya alaihissalam melanjutkan pertanyaannya, apakah kamu menemukan peluang untuk menggoda diriku dalam pandangan, ucapan lisan, atau itikat kalbu? Iblis pun menjawab, secara umum, memang tidak ada. Hanya saja ada satu hal dari Anda yang menarik bagiku. Meski begitu, itu sudah cukup bagiku. Ada satu pintu utama yang bisa aku manfaatkan untuk menggoda diri Anda. Ketika mendengar pertanyaan iblis tersebut, wajah Nabi Yahya alaihissalam menjadi suram. Ia bingung, hatinya sedih, jiwanya terperanjat, dan kaget. Nabi Yahya alaihissalam pun berkata, apakah itu? Dan iblis pun menjawab, Anda adalah orang yang banyak makan. Kadangkala Anda terlalu banyak makan, sehingga menyebabkan pencernaan Anda tidak sehat. Kondisi Anda juga menjadi lemah, mengantuk, malas dan gampang tidur. Kadangkala Anda tidur di saat Anda harusnya bangun di tengah malam untuk beribadah. Ini yang menarik bagiku dari diri Anda. Nabi Yahya alaihissalam pun berkata, dengan kondisi tersebut, kamu mendapatkan kesempatan untuk menggodaku? Dan iblis pun menjawab, iya, aku dapat menggodamu. Nabi Yahya alaihissalam pun berkata, apa yang membuatmu gembira dengan itu? Dan iblis pun menjawab, Anda tidak mencamkan apa yang aku sebutkan pada Anda. Aku akan menggiring Anda pada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu saja menjadi sesuatu yang aku sukai. Sebaliknya, sesuatu yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang aku benci. Ketika manusia memilih sesuatu yang aku benci, aku tidak berdaya atasnya, sehingga aku berusaha sekuat tenaga untuk menipunya sampai dia memilih apa yang aku sukai. Semua itu aku lakukan karena hidupku bergantung pada apa yang aku sukai dan disukai pula oleh manusia. Dan sebaliknya, kematian, kebinasaan, kehinaan, dan kelemahanku terletak pada apa yang aku benci dimanfaatkan manusia. Ketahuilah, yang aku benci itu adalah barang halal, yang baik, serta kesedihan. Yang aku sukai itu adalah barang yang haram, yang buruk, serta kesenangan. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas atau karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapati keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkanmu dengannya. Anda cukup beruntung Yahya. Iblis mengatakan itu karena dia telah memberitahukan kesempatan yang mungkin didapatinya dari Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam berkata, sepanjang hidupku, hanya itu kesempatan yang bisa kamu dapat dariku. Dan iblis pun menjawab, ya, tidak ada lagi kecuali itu. Nabi Yahya alaihissalam kemudian menegaskan, aku berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak meninggalkan dunia dalam kondisi kenyang. Mendengar hal itu, iblis menjadi marah dan sedih, sebab Nabi Yahya alaihissalam telah melakukan antisipasi tipu daya iblis. Dan ia pun berkata, Anda telah menipuku dan membuatku kesal. Harapanku pun sirna dari menggoda Anda. Iblis meninggalkan Nabi Yahya alaihissalam dengan sangat murka. Dan iblis pun pernah curhat dan membuka rahasianya kepada Nabi Yahya alaihissalam. Pada kesempatan itu, iblis menguraikan tentang 3 golongan keturunan Nabi Adam alaihissalam serta trik-triknya dalam menjerumuskan manusia. Adalah Abdullah bin Muhammad bin Ubad telah meriwayatkan dengan isnadnya dari Wahib bin Ward dalam kitab Akamul Marjan. Kisahnya, dalam kesempatan itu, iblis membagi anak turun Nabi Adam alaihissalam menjadi 3 golongan. Sungguh aku akan menasihatimu, ujar iblis. Bohong, engkau laknatullah, engkau tidak akan menasihatiku. Tetapi kabarkanlah kepadaku tentang anak cucu Nabi Adam alaihissalam, ucap Nabi Yahya alaihissalam. Wahai kekasih Allah, sesungguhnya anak cucu Adam itu ada 3 golongan, ujar iblis yang terlihat dengan sungguh-sungguh. Ceritakanlah kepadaku, tutur Nabi Yahya alaihissalam lagi. Menunda bertaubat. Kemudian iblis bercerita bahwa golongan pertama adalah golongan umat yang melonggarkan waktu untuk beristighfar dan bertaubat. Golongan tersebut adalah golongan yang paling berat dan paling sulit dipengaruhi oleh iblis. Kami telah betul-betul berusaha sekuat tenaga untuk menggodanya, tetapi mereka merusak segala upaya kami dengan beristighfar dan bertaubat. Kami mengulangi lagi, tetapi mereka juga mengulangi beristighfar dan bertaubat. Kami tidak putus asa,
tetapi tidak mendapatkan tujuan kami padahal telah bersusah payah, ujar iblis. Kemudian, bagaimana dengan golongan yang kedua? Tanya Nabi Yahya alaihissalam. Iblis kemudian menjelaskan bahwa golongan anak cucu Adam yang kedua adalah orang yang lalai atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu di tangan-tangan kami seperti bola yang ada di tangan anak-anak kalian. Kami menyebar dengan cepat sekehendak kami. Sungguh kami telah menguasai mereka, jawab iblis. Kemudian, bagaimana dengan golongan yang ketiga? Tanya Nabi Yahya alaihissalam lagi. Golongan yang ketiga itu adalah orang-orang yang sepertimu, yang terjaga dari kesalehan atau maksum. Kami tidak berkuasa sama sekali atas orang-orang yang memiliki kelebihan seperti dirimu, jawab iblis. Apakah engkau benar-benar tidak kuasa atas diriku? Tanya Nabi Yahya alaihissalam. Tidak, kecuali satu kali saja, yaitu pada saat kamu mendatangi makanan dan memakannya. Kami tak henti-hentinya menyenangkan kamu makan melebihi batas dan di luar kebutuhan. Maka malam itu engkau tidur nyenyak dan tidak sholat malam seperti biasanya, jawab iblis. Orang yang paling disenangi dan dibenci iblis tak diragukan lagi. Iblis, aku tidak akan makan kenyang karena makanan selamanya, ucap Nabi Yahya alaihissalam. Sudah tentu aku tidak akan menasihati anak cucu Adam sesudahmu, ujar iblis balik. Dalam riwayat lain, dalam kitab Ahkamul Marjan, juga dijelaskan melalui Ibnu Abi Dunya dengan sanadnya dari Abdullah bin Khalibik. Ketika iblis bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam berkata, "Hai iblis, kabarkanlah kepadaku manusia yang paling kamu senangi dan yang paling kamu benci." Iblis tidak dapat melarikan diri dari pertanyaan itu, hingga dijawabnya dengan jujur. Manusia yang paling aku senangi adalah seorang mukmin yang bakhil, dan manusia yang paling aku benci adalah mereka yang dermawan, jawab iblis. Kenapa begitu? Katakanlah wahai iblis, ujar Nabi Yahya alaihissalam. Karena orang-orang yang bakhil itu, bakhilnya mencukupi kepadaku atau menyesatkan manusia, dan orang yang dermawan itu, aku khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kedermawannya lantas menerimanya, jawab iblis. Andai bukan karena engkau wahai Nabi Yahya alaihissalam kekasih Allah, aku tidak akan mengabarkannya, ujar iblis lebih lanjut. Setelah itu, iblis pergi dari hadapan Nabi Yahya alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.